kembali lagi di Soccer Time pemirsa. Langsung kita mulai head to head. Iya, untuk membahas transfer cadas musim panas, saya ke Kang Jalu terlebih dahulu deh. Liverpool nih ya, kayaknya sepi-sepi aja nih transfer pemain. Ya ini juga saya heran nih sebagai tim yang musim lalu finish kedua dan hanya selisih poin dengan Manchester City. Entah apakah memang ingin punya hasrat bahwa sudah merasa cukup atau tidak. Kalau saya sih menilai dengan mereka hanya mendatangkan 2 pemain, ya plus 1 Adrian lah sebagai kiper pelapis, ini jelas nggak cukup untuk bersaing dengan Manchester City. Jadi kalau memang ambisinya memang untuk menjadi juara, saya cukup ragu dengan komposisi pemain Liverpool saat ini bandingkan dengan Manchester City lah contoh yang ingin menjadi juara. Mereka tetap mendatangkan 2 pemain dengan berbandrol tinggi yang memang dibutuhkan tim. Sementara Liverpool dengan datang dengan 2 pemain muda, saya rasa belum cukup lah untuk kembali bersaing di Premier League musim 2019. Gak bakalan juara juga. Iya emang. Jadi ngarep sih boleh, cuman gak bakalan juara juga. Gak bakalan juara, tapi kan ini pemain juga udah top lah, merata gitu. Dari back, tengah, striker. Saya sering katakan bahwa musim lalu tuh Liverpool masih levelnya 1,5, jadi dia hanya punya 1,5 tim lah kalau untuk bersaing. Sebenarnya Manchester City punya 2 tim yang sama kuatnya. Jadi kalau misalnya dengan hanya mendatangkan 2 pemain muda, ya saya rasa ini tidak ada bedanya dengan tim Liverpool musim lalu. Kalau memang untuk bersaing ya, kalau sorry itu saya untuk penggemar yang lain, saya rasa memang hanya Liverpool Manchester City yang akan bersaing di Liga Inggris musim ini. Sementara setuju sekali. Iya, Tottenham, Arsenal ya silakan aja berebut. Saya tidak setuju. Hanya 2 itu yang bisa Hanya 2 itu yang Oke, tapi bersaing. sebelumnya coba kita dengarkan dulu deh pendapat dari pelatih Jurgen Klopp ya. Ya itu tadi katanya Klopp ya kan. Ya kita udah punya komposisi pemain lengkap. Artinya memang tadi Coach Justin mengiyakan ya, Liverpool nggak mungkin juara lagi nih. Nggak mungkin. Artinya Arsenal bisa masuk top 3 lah ibaratnya. Atau juara. Pasti. Kalau top 3 ini udah it's not an issue. Kalau top 3 pasti masuk. Entah juara atau tidak, ya tergantung. Tapi juara Champions dong, ya kan? Masalahnya nggak main Champions, gimana masuk Liga Eropa. Oh begitu ya? Jadi Bung Aryo gimana nggak komposisi pemain Arsenal yang jor-joran ya musim panas? Jor-joran, tapi sebetulnya kalau kita bicara kadar kebintangan juga nggak bintang-bintang banget gitu kan, Iya. bukan top tier player lah yang diambil. Oke, kita bicara PP, oke tampil bagus, 22 gol di Liga Prancis. Cuman kan lagi-lagi kalau kita bicara ke Liga Prancis, masuk ke Liga Inggris kan transisinya tidak terlalu mulus juga. Iya. Kalau kita bicara Lacazette mungkin ya langsung tune in, langsung bagus gitu. Tapi apakah ini akan terjadi pada Nicola Pepe? Kita nggak tahu. Kalau ngelihat Arsenal sebetulnya yang dibilang sangat luar biasa itu kan sisi ofensifnya. Mereka memperbarui sisi ofensif. Cuman bagian belakang sama bagian tengah ke belakang itu kan yang selalu menjadi isu dari Arsenal. Apakah Dani Ceballos cukup untuk bisa menemani Saka ataupun Lucas Torreira di situ? Nggak tahu juga apakah mereka bisa langsung ngeblend. Cuman kalau saya lihat Ceballos, dia juga sebetulnya bukan gelandang bertahan juga, tetapi dia punya kemampuan untuk membaca visi permainan, dia bisa membuka serangan. David Luiz Tierney udah menjadi jawaban bukan buat backnya Arsenal. Ini anti Arsenal. Bagus. Jadi yang di highlight hanya pemain midfield, bukan pemain belakang. Oke, gimana pemain belakang Tapi gimana? saya Biasanya dia nyela David Luiz terus. Tapi kali ini harus jadi pemainnya dia. Saya setuju Tapi itu bahwa saya pernah pemain ngerasain Liga belakang Champions, itu kurang bagus. Tapi kita tahu bahwa beberapa match terakhir Emery suka bermain dengan 3-4-3. Dengan datangnya David Luiz dengan Tierney, dengan bahkan Bellerin dalam beberapa minggu akan kembali lagi, ini memberi pilihan kepada Emery untuk bisa bermain dengan 4-3-3 atau 3-4-3. Dan kita tahu walaupun dia usia 32 tahun, at least dia memperkuat terutama dengan bola-bola atas. Itu salah satu kelemahan dari Arsenal. Jadi saya rasa pembelian ini luar biasa. Kalau tadi Haryo bilang bahwa Arsenal tidak membeli bintang, filosofi Arsenal kan satu. We don't buy superstars, we create them. Nah itu banyak orang lupa itu. Dan itu sudah terbukti. Dan kita tahu bahwa Makanya nggak juara-juara kan. Tapi bagusnya di awal Arsenal. pada saat Leicester menjadi juara nggak ada bintang juga. Oke. Ya kan, jadi kita meng-create sebuah tim tidak berdasarkan 1, 2, 3. Dan untuk dijual di masa mendatang kan? Seperti Liverpool. Seperti Liverpool untuk ngikutin menjadi Arsenal juara. dong. Liverpool ngikutin Arsenal dong, beli pemain muda. Oh iya, itu kalau misalnya juara beberapa tahun lagi ya sih mungkin. Tapi kan ya kalau untuk musim ini ya kalau saya melihat ya memang dan komposisi yang ada asal memang tinggal masalah fokusnya aja. Musim lalu memang ketika sudah tercecer kita lihat Fokus ke ranking 2 ya? fokus kayak gini. Makanya tadi kan gue bilang, saya tidak cemas ya kalau untuk bersaing sama Chelsea sedang cukup, tapi untuk juara kan belum tentu. Untuk menyisikan Chelsea, Tottenham, Arsenal, MU sudah cukup lah komposisi Liverpool yang sekarang. Enggak, itu terlalu jumawa itu. Ya ibaratnya siapa nih tim-tim yang akan merusak top 4 lah dari musim lalu?
Iya, saya pikir memang masih tim-tim yang lama ya, tidak ada pembelian bagaimanapun di Inggris itu. Aston Villa kan jor-joran juga. Sama Fulham juga kemarin yang melakukan Tapi degradasi demikian, ya. tapi bahkan turun lagi ya. Jadi saya pikir ini hanya akan dikuasai oleh mereka berenam. Ya tinggal tergantung siapa yang masuk 4 besar. Yang saya mengkhawatirkan apakah Arsenal akan kembali masuk 4 besar karena 3 musim terakhir tidak pernah masuk. Dan saya bilang ke Yusin tadi kenapa Champions, mungkin berikut dia bisa Champions. Iya. Dari Liga Eropa tapi coach. Mendatangkan 7 pemain, Jadi dia mungkin masuk bisa 4 lolos. besar, iya. Champions 4 besar ya, urutan keempat oke lah, saya pikir ya. Enggak Tapi sih. urutan 1-2, tapi nggak yakin juga. Urutan 1-2 antara Liverpool dan City, benar? Benar, betul. Tapi jujur, Kayaknya begitu. realistis Arsenal deh dengan jor-joran seperti ini. Nggak, gini. Arsenal akan membuktikan tahun ini bahwa sepak bola modern itu dimainkan dengan 11 pemain. Tidak seperti Liverpool, tergantung dengan 3 pemain depan. Tidak seperti City dengan pemain bintang semua. Jadi ini yang menang ini akan sepak bola secara keseluruhan. Bahwa Emery bisa membuat sebuah squad yang luar biasa bermain sepak bola modern dan at least bisa memiliki peluang untuk jadi juara. Jadi biarkan mereka di bawah Ini dulu. kok ingin juara. Biarkan mereka di bawah dulu. Top sih pasti punya peluang untuk juara dong. Oh iya, semua juga punya peluang untuk juara. Enggak, kalau ini realistis. Musim lalu juga mereka lakukan hal demikian. yang Musim penting lalu, sekarang, yang Auba penting datang sekarang- juga musim lalu, mereka Biar juga Giroud untuk bisa bangkit. sudah keluar. Iwobi sudah dijual. Nah, itu penting sekali. Ini menyinggung Alex Iwobi, tapi harganya pantas nggak 40 juta pound? Oh, pantas sekali. Pantas setidaknya untuk melepaskan beban coach Yasmin. Bung Ropan, Spurs Ya. nih, menarik juga. Bung Ropan melakukan beberapa pembelian kan, Dombele yang terbaru. Akan seperti apa nih? 5 Lo tahun. Chelsea kemarin. Iya, 5 musim Chelsea oke datang dari Betis ya, tapi saya pikir memang tim ini tim yang hanya untuk pengembira aja untuk di 6 besar ya. Ya, Mereka setuju. tidak punya mental untuk bisa menjadi juara Ya. di Premier League. Jadi saya pikir Tapi untuk itu bisa membuat peringkat 3 terus loh. kejutan-kejutan sih oke lah. Untuk 4 besar saya pikir saya masih yakin dengan kondisi Kan mereka. memang targetnya Tottenham sekarang finish di atas Arsenal. Iya, betul. Jangan lupa North London is red ya. Hanya satu klub. Bung, ada pembelian paling efektif kira-kira siapa nih? Tim mana yang paling efektif? Kalau ngelihat Everton, Iwobi. Arsenal dong. Everton beli apa Moiskin juga luar Moiskin, biasa. Moiskin, Sebenarnya betul. sebetulnya pembelian pemain mereka satu persatu cukup bagus. Senyong diambil juga banyak pemain-pemain yang Pemain muda tuh. bagus-bagus gitu yang diambil sama Everton. Cuman kalau saya melihat kita bicara dari 4 besar, mungkin yang akan tampil sangat bagus itu justru Spurs karena kita bicara Spurs tidak ngambil sama sekali dalam 2 tahun terakhir. Mereka sama sekali nggak ngambil pemain. Cuman mereka selalu bisa berada di 3 besar. Itu kan sebuah bukti bahwa tim ini sudah begitu nyetel dengan pemain-pemainnya. Pelatihnya sudah tahu bagaimana caranya untuk bisa mengeksploitasi permainan para pemainnya satu persatu bisa dimainkan maksimal di setiap permainannya. Ditambah lagi pemain-pemain yang kadar kebintangannya lumayan juga dari sisi permainan, kualitas individu bagus, secara overall tim juga bagus, sehingga membuat Spurs paling tidak kalau dia bisa naik satu step ya mungkin bisa bersaing dengan Liverpool untuk Dengan bisa. Chelsea. Dengan Liverpool harus 2 kali, 2 step dong. Loh, mereka peringkat 3 loh, bukan Chelsea-nya. Spurs peringkat 3. Yang namanya ayam sayur itu pasti tetap di ranking 3, nggak akan kemana-mana. maksimal. Mereka itu sudah terbukti di awal musim ngegas. Ranking 1, ranking 2 permainan indah, tapi they lack leadership. Tidak ada seorang leader di lapangan yang bisa mengangkat tim ini pada saat deadlock. Tapi bisa sampai final Liga Champion loh. Jangan lupa final Liga Champion mereka itu diuntungkan dengan goal away 2 kali lawan City maupun lawan Ajax. Jadi bukan karena set play atau sebuah dominasi yang luar biasa. Tapi final loh. Tapi final. Di atas kertas ya, tapi faktor lucknya terlalu besar. Dan mereka bisa mendapatkan tiap tahun. Semua mendominasi juga menekan Liverpool unggul secara itu. Ini realistis juga nih. Legenda Arsenal aja Charlie Nichols bilang Arsenal nggak mungkin juara. Oh iya jelas. Oh, pasti. Kalau itu pasti. Itu keniscayaan itu. Keniscayaan itu. Keniscayaan. Pada saat Arsenal tidak masuk 4 besar, manajemen dari Arsenal mengatakan karena kita tidak bermain di UCL, income menurun, kami hanya mengeluarkan 40 juta. Ternyata semua kena apa-apa, termasuk fans Arsenal. Iya. Jadi Arsenal ini bermain dengan cywar bahwa mereka sebenarnya bisa, cuman biarkanlah yang jumawa itu klub-klub besar yang merasa akan menjadi juara. Kita keep low profile, tapi dengan sepak bola modern ini saya yakin bisa at least menggeser salah satu lah. Minimal 3 musim terakhir lah, mereka begitu terus. Ropan. Ayo ya. Ada apa dengan transfer dari Manchester United ini, Bung Ropan? Sepertinya kacau balau nih, at Woodward, ada hashtag Woodward out begitu di media sosial. Iya, dan yang Pasti Justin tuh. Kalau kita bahas MU harus satu segmen. Satu segmen harus coba singkat padat jelas. yang hebatnya mereka bisa menetangkan 2 pemain belakang yang bertahan yang luar biasa ya. Aaron Wan-Bissaka dari Palace dan juga Harry Maguire itu luar biasa. Tapi mereka kehilangan seorang Lukaku dan mereka
punya pelapis, siapa yang bisa menggantikan Lukaku? Bahkan Pogba masih bisa angkang loh. Masih bisa. Karena liga lain masih Iya, masih liga masih terbuka. Sampai 1 Ya, September. anehnya Bisa United kan kehilangan. gitu, mereka memperbaiki lini yang memang harus mereka perbaiki. Iya. Harry Maguire datang bagus, Wan Bissaka juga Ntar dulu, bagus tuh harusnya. Bagus tuh. Indikatornya maksudnya indikator ketika tampil di Leicester cukup dominan juga. Dia membawa Leicester juara bukan Maguire. Lalu di tim Juara Leicester bukan Maguire Bukan, situ. bukan. Wes Morgan sama Robert Hood. dengan timnas Inggris pun dia sudah menjadi starter juga. Itu kan suatu parameter juga bahwa anak ini sudah naik kelas gitu loh dari sisi Ya, permainan oke. pemain Kalau di naik kelas, iya. Naik kelas iya. Tapi sampai kelas berapa? Cuman kan tadinya kan backnya MU kan pemain TK semua. Ini masuk pemain anak-anak SD lah maksudnya. Cuma dengan harga segitu sebagai back termahal untuk saya not worth Iya, it. tapi kalau Inggris kan emang harganya Apalagi selalu Wan Bissaka belum juga terbukti satu dari Crystal Palace, satu dari Leicester. Mereka tidak biasa bermain di sebuah tim MU yang every week they have to perform. Yang jadi masalah dengan MU kan terutama fansnya. Mereka selalu tiap tahun berharap bahwa era Ferguson akan kembali, padahal nggak akan kembali juga. Dan dengan datangnya 2 pemain ini, saya rasa nggak akan jauh juga dari ranking 4-5. Iya, karena masalah- kalau 4 udah bagus lah. Masalahnya masuk 4. itu mereka tidak memperbaiki lini tengahnya. Bahkan Ander Herrera Hilang. cabut, Iya. hilang. Iya, Itu cabut. jadi Betul. masalah. Di depan mereka kehilangan Lukaku. Satu lini diperbaiki tapi 2 lininya bolong. Itu jadi yang jadi masalah bagi United. Makanya kenapa saya nggak yakin mereka akan Ada Mason Greenwood, anak muda loh katanya. Katanya pengganti Lukaku tuh Mason Greenwood. Pengganti Lukaku. Baru umur 19 tahun. Semoga Pogba cabut ke Madrid, lebih lucu lagi, lebih lawak lagi MU musim depan. Sekarang kita coba Lebih bahas lagi kan? juara bertahan nih Manchester City. Pembelian ya yang besar Joe Cancelo ya kan, lalu ada Rodri juga. Rodri, ya. Seberapa efektif pembelian dari Manchester City mungkin dari Bung Ade? Kalau ngelihat Guardiola kan dia selalu ngambil pemain yang selalu cocok sama timnya. Dia udah menilai saya butuh pemain seperti apa, pemain ini akan dimainkan seperti apa, tim ini akan bermain seperti apa. Kita lihat bagaimana Community Shield kemarin. Rodri kan langsung bisa nyetel, langsung bisa tampil sebagaimana yang diinginkan oleh Guardiola. Dengan permainan sepak bola pendek-pendeknya, dia bisa memberikan umpan di tengah dengan baik, distribusinya ke segala arah, lalu bisa menyortir bola ketika ada serangan. Jadi betul-betul tersentral pada Rodri permainannya ketika mereka membangun ataupun memutus serangan. Karena sorry aja nih coach, kayaknya pecinta sepak bola tuh sorotannya musim depan ini pertarungan antara Liverpool dan Manchester City. Oh ya, itu jelas. Enggak, kalau saya bilang nggak ada pertarungan, City akan juara lagi. Oh iya, itu jelas juga kok. City akan juara lagi seperti itu. Maksudnya materi seperti itu aja juara ya. Persiapan dari bursa transfer ini sebenarnya bisa terlihat lah. Liverpool karena timnya sudah sangat komplit, tapi kan kita lihat City pun sudah komplit, bahkan menambah pemain lagi yang memang dibutuhkan. Ini yang tidak dilakukan oleh Liverpool. Oke, bagaimana dengan Chelsea Bung Ropan? Saya pikir sangat sulit juga ya bagi mereka. Karena banyak pemain top juga. Tidak ada pemain yang bisa mereka transfer dengan hukuman mereka. Jadi kehilangan David Luiz juga. Saya pikir sangat berat buat mereka. Tapi untuk bisa bertahan masuk di 4 besar, saya masih yakin dengan tim yang saat ini ya. Oke. Masih menjadi tanda. Yakin masuk atau yakin keluar? Saya pikir yakin masuk di 4 besar. Masalahnya dengan Lampard yang masih begitu muda, masih perlu teruji ya, diuji udah dia. Tapi saya pikir dengan tim yang punya mental juara masih lebih bagus dibandingkan dengan Spurs ya. Ya, oke, kami akan kembali saat lagi. Tetaplah di Soccer Time.